Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang Microsoft Excel. Video ini adalah video kelima dari series belajar Microsoft Excel untuk pemula. Baik, teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama pastikan teman-teman sudah membuka lembar kerja Microsoft Excel yang teman-teman punya. Dan di video kali ini, data yang kita gunakan adalah data yang sama, seperti data yang digunakan pada video-video sebelumnya. Dan di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar tentang table formatting atau format tabel. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah tabel ya. Yang mana di Excel itu merupakan kumpulan data yang berbentuk grid yang diformat khusus untuk mempermudah pengelolaan maupun analisis data. Ada beberapa fitur-fitur khusus yang ada pada tabel seperti filter maupun sorting. Kita langsung saja ya. Mungkin teman-teman mengira data yang kita miliki di sini sudah terformat menjadi tabel ya. Tetapi sebenarnya data ini belum terformat menjadi tabel. Data ini hanya berupa sekumpulan sel yang hanya berisi data-data. Baik, lalu bagaimana caranya kita untuk merubah sekumpulan sel ini supaya terformat menjadi tabel? Baik, teman-teman, sebelumnya mungkin kita perlu untuk menghapus data-data yang tidak kita perlukan ya di sini untuk menghindari kebingungan. Di sini kita blok ya. Kemudian klik kanan dan kita delete. Nah, jadi data yang kita miliki itu seperti ini. Untuk merubahnya menjadi format tabel, teman-teman seperti biasa, teman-teman bisa blok di sini. Jadi teman-teman bloknya bisa dengan cara drag seperti yang tadi, atau teman-teman bisa juga dengan cara klik di salah satu sel ini, kemudian teman-teman kontrol A gitu. Otomatis akan menselect data yang teman-teman miliki. Selanjutnya, teman-teman bisa klik di tab insert ini. Nah, di sini ada table gitu. Nah, teman-teman klik saja, maka akan muncul pop-up seperti ini. Di sini, di bawahnya ini, terdapat checkbox yang bilang my table has headers. Teman-teman jangan lupa untuk mencentang kalau data teman-teman itu memiliki header atau label di sini. Klik OK, maka dia akan memformatnya menjadi tabel ya. Sebenarnya tidak banyak berubah ya tampilannya. Namun di sini teman-teman bisa lihat di headernya ini terdapat tanda panah kecil yang kalau teman-teman klik maka akan muncul beberapa fitur di sini. Kita lihat di sini ada sorting dan ada filtering gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan filter dan juga teman-teman bisa melakukan sorting. Oke, mungkin kita coba ya. Kita coba aplikasikan di kolom C ini, kolom matematika. Karena kalau kolom A dan kolom B ini sudah tersorting menjadi ascending ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Baik, kita contohkan di kolom C saja. Teman-teman bisa klik tanda panah kecil di sini. Kemudian kalau teman-teman ingin mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka teman-teman pilih yang di sini, sort smallest to largest. Tapi sebaliknya kalau teman-teman ingin mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil, maka teman-teman pilih sort largest to smallest. Kita coba yang di atas dulu. Nah, ketika sudah mengklik sorting yang tadi, maka dia akan otomatis mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau kita klik yang satuannya lagi, maka dia akan melakukan sebaliknya. Gitu ya. Nah, itu untuk sorting. Kita kembalikan ke bentuk semula ya. Kita pakai yang number saja karena sudah terurut. Baik, selanjutnya kita bisa lakukan filtering di sini. Kita bisa filter berdasarkan color atau kita bisa filter berdasarkan kondisi yang kita inginkan. Di sini, number filternya itu kita bisa pilih apakah kita ingin equals, does not equals, greater, less than or equal to, above average, below average. Nah, kita akan mencobanya mungkin satu persatu ya, teman-teman.
Oke, kita coba di sini untuk kolom C kembali lagi. Kalau kita klik di sini, number filters, kemudian equals, ini artinya kita ingin mencari yang persis sama seperti yang kita inginkan gitu. Misalnya di sini saya ingin mencari data siswa yang nilainya 100 gitu. Maka kita bisa pakai yang equals. Kalau kita klik, maka akan muncul pop-up seperti ini. Dan kalau kita tuliskan di sini 100, maka dia yang akan muncul hanya yang sama dengan 100. Oke. Kalau teman-teman ingin mengembalikan, teman-teman bisa klik di sini. Select all gitu. Kemudian oke. Selain itu terdapat filter juga di sini. Does not equals. Nah, does not equals ini adalah kebalikan dari equals tadi. Kalau misalnya kita ingin mencari nilai yang 100, maka does not equals ini yang selain daripada nilai 100 itu yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini ada greater than atau lebih besar dari gitu. Kita coba ya. Contohnya misalnya kita di sini ingin mencari nilai yang lebih besar dari 70 begitu. Kita bisa filter dengan cara kita klik greater than di sini. Kita klik greater than, maka kita ketikkan di sini 70 misalnya. Kemudian kita oke. Nah, maka dia akan memunculkan data siswa yang nilai matematikanya itu di atas 70 gitu. Nah, kenapa nilai 70 itu tidak termasuk? Karena dia hanya menampilkan yang di atasnya saja. Kalau kita ingin menampilkan bersamaan dengan nilai 70-nya, maka teman-teman bisa filter dengan greater than or equal to gitu. Artinya lebih besar sama dengan. Gitu. Oke, kita coba ya. Kemudian kita ketikkan 70, maka dia akan ikut menampilkan 70. Oke, kita select all, dan kita klik OK. Selanjutnya ada juga filter between ya. Between ini artinya di antara. Kalau misalnya kita ingin menampilkan data siswa di antara 70 sampai 90, kita bisa pakai filter yang between ini. Contohnya misalnya di sini kita ingin menampilkan data siswa yang nilai matematikanya itu antara 70 sampai 90. Kita klik OK di sini. Maka dia akan menampilkan data siswa yang nilai matematikanya itu antara 70 sampai 90. Oke. Itu ya untuk number filters. Kita select all untuk kita kembalikan. Nah, selain number filters, di sini juga ada text filters gitu. Nah, kalau datanya di sini itu berupa teks, maka filtersnya itu berupa text filter. Kalau datanya di sini berupa angka, maka dia akan menampilkan number filter gitu. Oke, kita coba untuk yang text filter di sini. Jadi kita memiliki 5 data ya, data siswa. Nah, di sini ada text filter di sini. Sama. Kalau kita ingin mencari yang sama dengan yang persis begitu, kita bisa gunakan equals. Di sini juga ada does not equals, begins with artinya dimulai dengan huruf apa, dan ends with ini diakhiri dengan huruf apa. Kalau contains ini memuat gitu, does not contain tidak memuat. Misalnya kita gunakan contain. Contain artinya itu memuat apa saja di sini. Misalnya kita ingin cari data yang memuat atau yang ada huruf A-nya misalnya. Kita bisa gunakan text filter contains. Kita bisa klik dan kita ketikkan di sini misalnya A gitu ya. Kita klik OK, maka dia akan menampilkan data siswa yang namanya itu ada huruf A-nya. Di sini ada Ali, Citra, dan Dina. Oke, begitu ya. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Itulah beberapa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan teknik sorting dan teknik filter ya. Bukan hanya itu, di table formatting ini juga kita bisa lakukan beberapa hal termasuk menjumlahkan
baris terakhirnya di sini dengan otomatis begitu ya. Teman-teman bisa klik di sini di tabel teman-teman dan teman-teman arahkan ke tab table design. Teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman centang di total row ini. Teman-teman klik di sini. Maka di baris yang terakhir ini, oke kita perjelas ya, supaya tampilannya itu jelas. Oke, maka di bagian terakhirnya ini akan menjumlahkan, otomatis menjumlahkan. Teman-teman bisa merubahnya, misalnya operasi apa yang teman-teman inginkan, misalnya seperti nilai minimalnya. Kita ingin tahu nilai minimalnya di sini. Maka kita bisa klik min. Nilai terkecilnya 1. Nah, kalau di sini, ini kan masih kosong. Misalnya teman-teman klik di sini dan teman-teman pilih di sini. Teman-teman ingin menjumlahkan rata-ratanya atau teman-teman ingin melakukan operasi-operasi yang lain. Nah, di sini misalnya saya ingin menjumlahkan ya, sum, kita gunakan sum, maka dia akan otomatis menjumlahkan data dari nilai matematika ini. Itu juga dengan kolom-kolom lainnya. Kalau teman-teman inginkan, teman-teman bisa klik di sini. Teman-teman bisa klik sum, atau di sini teman-teman pilih average. Nah, teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Oke, itu ya. Selain itu, kita bisa melakukan operasi otomatis di dalam format table ini. Misalnya di sini, saya sisipkan satu kolom, teman-teman bisa klik kanan, kemudian insert, maka akan menyisipkan satu kolom. Nah, di sini misalnya saya ingin menjumlahkan nilai IPA dan nilai IPS ya. IPA tambah IPS. Oke. Kalau saya tulis formulanya di sini, misalnya saya ketikkan sama dengan, kemudian saya klik nilai IPA ini, dan saya tambahkan dengan nilai IPS, kemudian saya tekan enter. Maka otomatis baris-baris yang di bawahnya itu akan mengikuti formula yang di atas. Selanjutnya, di table formatting ini teman-teman juga bisa melakukan satu operasi yang keren gitu ya, yang disebut dengan slicer gitu. Teman-teman bisa memfilter dengan hanya mengklik-klik saja. Klik di barang sel di tabel ini, kemudian teman-teman ke tab table design ini, kemudian teman-teman pilih yang ini, insert slicer di sini. Nah, teman-teman ingin memfilternya berdasarkan apa? Teman-teman bisa centang di sini. Misalnya di sini saya akan memfilternya berdasarkan nama siswa gitu. Saya klik OK, maka akan muncul seperti ini. Dan kalau saya ingin menampilkan data siswa, misalnya saya hanya ingin menampilkan data Ali dan Budi, maka saya bisa klik di sini, Ali dan Budi. Nah, kenapa ini nggak bisa diklik bersamaan? Karena kita tidak memilih multiple select gitu. Nah, teman-teman bisa klik di sini, kemudian teman-teman klik di sini. Maka dia akan otomatis menampilkan data Ali dan Budi. Jadi slicer ini teman-teman biasa digunakan untuk mempermudah melihat data atau membuat dashboard. Oke, mungkin itu saja ya tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.